Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Jumat 17 Oktober 2025 hari ini Tribuners, beberapa headline juga rubrik ataupun juga halaman akan kita ulas lebih lanjut pada tayangan ini. Dan tentu sudah kami pilih beberapa halaman yang juga menarik untuk kita ulas seperti di halaman utama, kemudian beralih nanti di halaman gebrakan sang pemimpin dan ditutup dengan rubrik di halaman 9 yakni Tribun Makassar. Nah, maka dari itu langsung saja di halaman utama kita Tribuners, hadir informasi dari KPK yang menyatakan bahwa kami tidak mencari kesalahan. Ini buntut dari 5 bupati yang tak hadiri rakor pemberantasan korupsi di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Lebih lengkapnya akan kami tayangkan di layar kaca Tribuners, di mana rakor pemberantasan korupsi yang kemudian hadir pada rapat tersebut Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, Wali Kota Palopo, Naili Trisal, Wali Kota Parepare, Tasmi Hamid, kemudian Bupati Maros, Kaidir Syam, Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye, Bupati Pangkep, Yusran Lalogau, Bupati Waru, Andi Ina Kartikasari, Bupati Goa, Husnia Talenrang, Bupati Bone, Andi Asman, Bupati Selayar, Muhammad Natsir Ali, Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid, Bupati Sinjai Ratnawati Arif, Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, Bupati Sidrap, Syaharudin Alrif, Bupati Sopeng, Suwardi Haseng. Kemudian Bupati Wajo, Andi Rosman. Dan disusul Bupati Bantaeng ada Fatul Fauzi Nurdin atau yang biasa dikenal dengan Uji. Bupati Toraja Utara, Frederick Victor Palimbong. Bupati Tanah Toraja, Sadrak Tombe. Dan juga Bupati Jeneponto, Paris Yasir. Nah, yang kemudian tidak hadir ataupun juga diwakili adalah Bupati Bulukumba, Bupati Endrekang, Bupati Luwu, dan juga Bupati Luwu Timur. Nah, tentu dengan adanya informasi dari KPK ini yang menyatakan bahwa mereka atau kami pihak KPK tidak mencari kesalahan. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan kehadirannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan bukan mencari kesalahan, namun memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan prinsip integritas dan akuntabilitas. Disampaikan Wakil Ketua KPK Republik Indonesia Johanis Tanak saat memberi arahan dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani pada Rabu 15 Oktober 2025. Johanis menilai Makassar berpotensi menjadi contoh daerah dengan sistem pemerintahan bersih dan berintegritas, asalkan sinergi antara eksekutif dan legislatif terus dijaga. Ia menekankan pencegahan korupsi harus dimulai dari pola pikir dan cara kerja yang benar di setiap lini pemerintahan. Dan Johanis juga mengingatkan hubungan antara pemerintah dan DPRD harus berlandaskan semangat pelayanan publik, bukan kepentingan pribadi. Pengelolaan keuangan daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menjadi ruang bagi penyimpangan. Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menyatakan rakor bersama KPK ini sebagai momentum penting untuk memperkuat pondasi pemerintahan bersih dan transparan. Menurutnya, pencegahan korupsi bukan sekedar wacana, tapi budaya kerja yang harus dibangun secara berkelanjutan. Api Sapannya menekankan dan juga menegaskan, pengawasan tidak cukup hanya dari dalam, tapi juga melalui pendampingan dari lembaga seperti KPK. Bahkan, Ketua DPD 2 Partai Golkar Makassar ini membuka ruang bagi KPK memperluas fungsi pendampingannya di Kota Makassar. Ia menegaskan, pemerintah kota dan DPRD akan memperkuat penerapan sistem pengawasan berbasis digital, serta meningkatkan transparansi dan jam pengelolaan anggaran publik. Rakor ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh unsur pemerintah dan DPRD Makassar sebagai simbol kesepamahaman untuk menjalankan pemerintahan tanpa celah korupsi. Tentu langkah ini menandai arah baru birokrasi Makassar, bukan hanya menjauhi praktik korupsi, tetapi membangun ekosistem pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat. Di samping itu juga ada sub-headline Ketua DPRD Sulsel yang menyatakan bahwa etika politik kunci pemerintah yang bersih. Ketua DPRD Sulsel Andi Ramatika Cicu Dewi Yustitia Iqbal, ia menegaskan etika politik kunci wujudkan pemerintahan bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Disampaikan di hadapan Wakil Ketua KPK Republik Indonesia Johanis Tanak dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di kantor Gubernur Jalan Urip Sumarjo, Kota Makassar.
Perlu diketahui oleh Tribuners juga, rapat digelar 2 hari selama Rabu dan Kamis 15 hingga 16 Oktober 2025 yang diikuti oleh 24 kepala daerah sesulsel serta unsur pimpinan DPRD dan aparat pengawasan daerah. Nah, kemudian Cicu menegaskan DPRD Sulsel berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui penerapan etika politik yang tinggi. Menurutnya, DPRD Sulsel siap mendukung langkah KPK memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan juga berintegritas. Ketua DPD Partai Nasdem Makassar ini ia menekankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan bukan sekedar formalitas, melainkan wujud tanggung jawab moral terhadap amanah rakyat. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah. Meski begitu, ia menegaskan kolaborasi tersebut tidak boleh mengurangi fungsi kontrol legislatif sebagai lembaga representatif rakyat. Dan pada Senin 13 Oktober 2025 juga suasana sidang paripurna DPRD Sulsel mendadak memanas saat pembahasan jawaban Gubernur Sulsel atas pandangan umum fraksi terkait nota keuangan dan Ranperda APBD 2026 di kantor BMBK Pemprov Sulsel Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Dan rapat ini tentu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Ramatika Dewi, dan dihadiri oleh 53 dari total 85 anggota Dewan. Sebagian legislator lainnya tidak tampak dalam ruang sidang, dan tentu ketegangan muncul ketika Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi tidak hadir dalam paripurna. Keduanya hanya diwakili oleh sekretaris daerah, yakni Jufri Rahman. Nah, salah satu anggota fraksi Golkar DPRD Sulsel, Andi Muhammad Kadir Halid, langsung interupsi. Dan ia menilai ketidakhadiran gubernur dan wakil gubernur dalam forum penting seperti ini tidak semestinya terjadi. Nada serupa disampaikan rekan satu fraksinya, Andi Patarai Amir. Menurutnya meskipun aturan membolehkan gubernur diwakili dalam penyampaian jawaban, kehadirannya akan menunjukkan komitmen terhadap hubungan baik antara eksekutif dan legislatif. Menanggapi hal itu, Sekda Sulsel Jufri Rahman menjelaskan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sedang mendampingi pihak Kementerian Pekerjaan Umum, sementara Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi tengah bertugas di luar kota. Meski sempat diwarnai perdebatan, rapat paripurna akhirnya tetap dilanjutkan. Dalam paparannya, Jufri menyampaikan bahwa arah kebijakan APBD Sulsel 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana menurutnya pembangunan fisik bukan lagi tujuan utama, melainkan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, ia juga menambahkan, pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, dan irigasi tetap menjadi prioritas dan telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025-2026. Selain itu, sektor pertanian, perikanan, dan energi baru terbarukan EBT akan diperkuat melalui hilirisasi dan efisiensi rantai pasok. Dalam kesempatan tersebut juga Jufri menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjaga sinkronisasi kebijakan fiskal dengan RPJMD dan RKPD, termasuk mendorong diversifikasi pendapatan daerah melalui optimalisasi aset serta digitalisasi pajak. Dan ia menutup paparannya dengan menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung penuh program Astacita Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan, sekolah rakyat, koperasi merah putih, dan makanan bergizi gratis. Masih di halaman utama kita Tribuners, di atasnya juga ada informasi kisah warga Bojongkoneng yang setahun jadi tetangga presiden. Tepat pada 20 Oktober 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia 1 tahun. Selama 365 hari kepemimpinan, berbagai kesan muncul dari masyarakat, termasuk warga desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor yang tinggal di sekitar kediaman Presiden Republik Indonesia. Selamat Santoso, warga setempat, mengaku merasakan langsung dampak positif sejak Prabowo menjabat. Infrastruktur desa disebutnya mengalami peningkatan signifikan. Lebih lanjut, kemudian
Ia menyebut juga jalan utama dan gang-gang pemukiman telah diperbaiki. Lampu jalan kini terpasang di sepanjang jalan utama dan saluran air pun sudah ditata ulang. Senada dengan Selamet, salah satu warga yang juga rumahnya hanya berjarak sekitar 300 meter dari kediaman Prabowo bernama Uday. Ia menceritakan pengalaman saat gempa mengguncang Bojong Koneng pada Maret 2025, di mana puluhan rumah warga rusak parah, sementara rumah presiden tidak terdampak. Ia menambahkan, warga terdampak gempa menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bogor berupa sembako dan uang kontrakan bulanan. Dan saat ini warga terdampak tengah menunggu realisasi rencana relokasi yang dijanjikan pemerintah daerah. Nah, menurut Uday, sekitar 135 kepala keluarga akan dipindahkan ke Desa Cijayanti pada awal 2026 nanti. Dan ia menilai relokasi adalah langkah tepat mengingat kondisi tanah di lokasi lama yang rawan pergeseran. Di sisi lain ada juga Ketua RT 02 RW 09 Bojong Koneng yang bernama Kolik dan ia membenarkan rencana relokasi tersebut. Ia menyebut relokasi akan dilakukan sekitar April 2026 dan mencakup ratusan kepala keluarga dari 2 RW. Kemudian Kolik juga mengungkapkan rasa bangganya atas perubahan yang terjadi di desanya sejak Prabowo menjabat sebagai presiden. Nah, kalau perbedaan sungguh luar biasa, kalau saya pribadi merasa bangga. Sekarang lihat jalan sudah terang semua, saluran air sudah bagus semua, sembako 1 tahun sekali ada kalau lebaran, dan juga ada kurban juga katanya. Nah, hampir setiap hari Presiden Prabowo Subianto pulang ke kediamannya di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, di mana kehadirannya disambut hangat oleh warga meski hanya lewat iring-iringan kendaraan yang melintas tanpa suara. Selamat Santoso, warga setempat mengatakan bahwa rombongan presiden biasanya terdiri dari 2 rangkaian kendaraan dengan jumlah mencapai sekitar 10 mobil. Meski belum pernah melihat langsung sosok Prabowo, Selamat merasa senang setiap kali iring-iringan presiden melintasi jalan utama desa yang berada tepat di depan kedai mie ayam miliknya. Dari halaman utama kita beranjak lagi ke halaman berikutnya Tribuners. Pada halaman 3 edisi hari ini adalah rubrik Gebrakan Sang Pemimpin 2025. Hadir informasi dari Kabupaten Takalar, kemudian ada juga informasi dari Kabupaten Sidrap dan juga ada Kabupaten ataupun juga Kota Makassar lainnya. Nah, informasi pertama dari Kabupaten Takalar di mana Daeng Manye yang dengar aspirasi warga kampung nelayan Merah Putih. Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daeng Manye meninjau progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Aing Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara pada Rabu 15 Oktober 2025. Daeng Manye didampingi Kadis Perikanan Takalar Baso, Camat Galesong Utara Sumarlin, serta perwakilan kontraktor PT Adikarya, Persero Tbk, Rey Samsa Anandio. Dan proyek ini merupakan proyek atau juga program Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dibangun melalui APBN tahun 2025 dengan waktu pelaksanaan 114 hari kalender. Selain meninjau proyek, Daeng Manye juga menyempatkan diri berbincang dengan para nelayan yang sedang memperbaiki jaring dan menata perahu di tepi pantai. Suasana akrab pun tercipta saat ia berdialog dan mendengar aspirasi masyarakat pesisir. Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai kawasan terpadu yang menghadirkan hunian layak, fasilitas perikanan, dan ruang ekonomi produktif. Proyek ini menjadi simbol komitmen pemerintah Kabupaten Takalar dalam membangun dari pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurut Daeng Manye, arah pembangunan Takalar sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui program Astacita yang menekankan kemandirian ekonomi rakyat. Dan ia menambahkan, nelayan Takalar tidak boleh menjadi penonton pembangunan, tetapi harus menjadi aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Tentu suasana di pesisir Desa Aing Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara terasa berbeda. Di tengah angin laut dan debur ombak, semangat pembangunan hidup di antara tawa anak-anak dan senyum para nelayan yang disapa langsung oleh Bupati Takalar, Muhammad Firdaus Daeng Manye. Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi contoh nyata pembangunan berbasis maritim yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat pesisir sejalan dengan semangat Takalar unggul, sejahtera, dan berdaya. Di samping itu masih di Kabupaten Takalar, di mana di tahun 2025 ini semua desa punya koperasi. Itulah yang dikatakan oleh seorang Bupati Kabupaten Takalar.
Peresmian koperasi ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Dayang Manyek disaksikan para tamu dan warga setempat. Ini merupakan prosesi ketika meluncurkan koperasi Merah Putih Desa Tamalate dan Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara pada Rabu 15 Oktober kemarin. Nah, dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas tumbuhnya semangat gerakan koperasi di Takalar. Kami tampilkan juga saat ini di layar kaca Anda Tribuners bagaimana kemudian ketika musyawarah cabang 4 dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia Kabupaten Takalar yang berlangsung beberapa hari lalu. Tentu, Bupati Takalar mencontohkan keberhasilan koperasi Merah Putih Desa Aeng Batu-Batu kini menjadi percontohan bagi daerah lain. Maka dari itu Bupati menargetkan hingga akhir tahun 2025, 40 hingga 50% desa dan kelurahan di Kabupaten Takalar telah memiliki koperasi Merah Putih. Nah, menurut Dayang Manyek juga koperasi akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing daerah. Usai launching, Bupati berfoto bersama pengurus koperasi dan mencicipi hidangan tradisional khas Makassar yang disajikan warga. Tentu kunjungan tersebut juga dilanjutkan dengan peninjauan pembangunan kampung nelayan di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara. Nah, maka dari itu memang ada kaitannya antara Desa Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih Aeng Batu-Batu dengan kampung nelayan Merah Putih di Desa Aeng Batu-Batu juga nih Tribuners. Dan tidak henti sampai sana, ada juga informasi lainnya seperti Wakil Bupati Sidrap yang melantik pengurus PGRI Baranti. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Sidrap Nur Kanaah melantik pengurus PGRI dari 5 cabang kecamatan secara serentak di Aula Rujab Wakil Bupati Sidrap pada Rabu 15 Oktober 2025 malam. Pengurus PGRI cabang dilantik yakni Pancalautang, Watang Pulu, Pitu Riawa, Baranti, dan Watang Sidenreng. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sidrap Nur Kanaah menekankan pentingnya peran PGRI sebagai wadah perjuangan dan pengabdian para pendidik di daerah. Maka dari itu, ia mendorong seluruh pengurus baru untuk bekerja secara semangat, kolaboratif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Dan usai prosesi pelantikan, kegiatan juga dilanjutkan rapat koordinasi yang membahas sejumlah agenda strategis PGRI di tingkat kabupaten, meliputi persiapan program kerja, kegiatan peningkatan kapasitas guru, serta penguatan komunikasi antar cabang. Dan pelantikan ini momentum konsolidasi organisasi untuk memperkuat peran PGRI Sidrap sebagai mitra pemerintah dalam membangun sektor pendidikan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Ditutup dengan pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Sulawesi Selatan, gandeng Korps Marinir TNI Angkatan Laut memajukan olahraga dayung di daerah ini. Sinergi tersebut menjadi langkah strategis memperkuat pembinaan atlet sekaligus memanfaatkan potensi bahari yang menjadi ciri khas Sulawesi Selatan. Nah, kerjasama ini dibahas dalam kunjungan silaturahmi jajaran pengurus POTSI Sulawesi Selatan ke Markas Komando Daerah Angkatan Laut 6 atau Kodaeral 6 Makassar pada Rabu 15 Oktober 2025 kemarin. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas potensi kolaborasi dalam pembinaan atlet, pelatihan bersama, hingga pemanfaatan fasilitas TNI AL untuk kegiatan dayung. Tentu Laksda TNI Andi Abdul Aziz menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan kesiapan TNI AL khususnya Marinir untuk mendukung pengembangan olahraga perairan di wilayah Sulawesi Selatan. Beranjak ke halaman terakhir yang akan kita ulas Tribuners pada halaman 9 edisi hari ini, yakni rubrik Tribun Makassar. Ada dua informasi sekaligus juga infografis yang kami tampilkan. Pedagang pasar harus pilah sampah, itulah yang menjadi headline utama kita pada halaman ini. Kemudian targetkan nol sampah ke TPA, inilah menjadi sub-headline pada headline utama. Dan ditutup dengan flyover Petarani jadi payung teduh 4,3 km dan itulah yang memicu macet. Informasi pertama dari pedagang pasar yang harus pilah sampah, datangnya dari Ketua TPPKK Kota Makassar, Melinda Aksa, yang menegaskan pentingnya peran pedagang dalam menjaga kebersihan pasar. Maka dari itu ia meminta seluruh pedagang mulai memilah sampah dari lapak masing-masing. Dan hal itu disampaikan Melinda saat memimpin rapat koordinasi pengelolaan sampah pasar di kantor PD Pasaraya Jalan Kerung-Kerung, Kamis 16 Oktober 2025. Menurutnya,
pasar tradisional menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah di Makassar, sehingga perlu perubahan pola pikir dan tindakan nyata dari para pelaku pasar. Dikatakan sekitar 60% sampah di Makassar merupakan sampah organik, sementara kapasitas TPA Antang saat ini berada di ambang batas. Diperkirakan 2 tahun ke depan TPA tidak lagi mampu menampung sampah baru. Karenanya penting pasar-pasar tradisional mengelola sampah sendiri, bukan hanya bergantung pada Dinas Lingkungan Hidup. Dan selain itu, Melinda juga mendorong inovasi dan menegaskan perlunya penegakan aturan dan perubahan perilaku daripada pedagang. Ia mengusulkan agar PD Pasar memberikan tenggat waktu 1 bulan kepada pedagang untuk mulai memilah sampah dengan memberi sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan. Maka dari itu, Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya Ali Gauli Arif mengatakan kebersihan di pasar masih menjadi tantangan besar. Namun ia memastikan pihaknya terus melakukan pembenahan bersama pihak kecamatan dan juga DLH. Dan kita ulas juga pada sub-headline kita di halaman 9 ini, targetkan 0 sampah ke TPA. Di mana menurut Melinda, perhatian Wali Kota Makassar Munafri Arifudin terhadap kebersihan pasar sangat besar. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di sebagian besar pasar masih jauh dari ideal. Dan Munafri menargetkan seluruh kecamatan memiliki inovasi dalam pengelolaan sampah dan juga mampu melakukan reduksi hingga di angka 51,2% terhadap jumlah sampah yang masuk ke TPA. Nah, salah satu potensi yang disorot adalah pemanfaatan sampah organik untuk budidaya manggot. Di urban farming atau urban agro farm, Panakukang misalnya, ia telah membutuhkan pasokan sekitar 3 ton sampah organik per hari, namun baru mampu dipasok sekitar 500 kg. Artinya masih banyak peluang untuk memanfaatkan sampah organik ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Ditutup dengan flyover Petarani jadi payung teduh 4,3 km dan picu macet. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, infografis yang kami tampilkan. Kenapa? Jawabannya adalah kala hujan mengguyur, ratusan pengendara motor spontan berteduh. Dan posisi parkirnya di 2 sisi separator jalan terlebar kota. Ruas jalan pun menyempit, visi pengendara mobil terganggu, mereka pun korban macet. Nah, saat hujan reda mereka melanjutkan perjalanan, sayang tak ada aparat pengurai macet. Kita ketahui bersama bahwa hujan Oktober mulai rutin mengguyur Makassar pekan ini, Tribuners. Di ruas jalan terlebar di Makassar, Jalan Andi Pangeran Petarani ada ciri lain dan fenomena asosial. Kala Jalan Andi Pangeran Petarani mulai jadi payung berteduh para pemotor dan bikin macet. Pengendara mobil jadi korban tanda kutip kemacetan payung teduh Petarani. Dan saat itulah tanda-tanda awal musim hujan Oktober mulai datang di Makassar. Fenomena sosial jalanan ini terasa sejak Jalan Layang Flyover resmi beroperasi pada April 2020 lalu. Konstruksi flyover Petarani memang layaknya payung beton. Panjangnya 4,3 km, memanjang dari depan Gedung Keuangan Negara di utara hingga depan ramp off jalan keluar di depan Menara Finisi UNM. Tentu, fenomena perilaku pengguna jalan ini terlihat Kamis 16 Oktober 2025 sejak pukul 14.30 hingga petang, di mana kemacetan parah terjadi di ujung selatan bawah flyover Petarani, depan kantor BKKBN dan juga Dolok, di mana seratusan pemotor menumpuk di 2 sisi separator tersebut. Demikian halnya di ujung utara, perempatan Kilo 4 Petarani Urip dan Tol Reformasi. Pengendara memilih berteduh untuk hindari kuyup-kuyup basah. Dan menurut salah satu orang yang berhasil diwawancarai, Andi Fadli, jika sudah puncak musim hujan, November hingga Maret, kemacetan relatif terus akan naik. Maka dari itu, pantauan Tribun tak terlihat ada aparat penegak hukum dan disiplin jalan di ruas jalan 6 jalur ini. Mungkin inilah juga yang menjadi perhatian bersama untuk kita perhatikan bersama juga. Mungkin sedikit banyaknya kita harus mengurai juga kemacetan di titik-titik apalagi ruas jalan tersebut yang merupakan transportasi jalur yang sering dilalui oleh banyak orang, baik itu yang dengan urusan pemerintahan ataupun juga komersil ataupun juga hal-hal lainnya. Nah, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Tribuners. Terima kasih Anda menyaksikan program Highlight
highlight Koran Tribun Timur untuk setiap harinya. Dan bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami, dapat langsung menghubungi kami di nomor 0411 81155500 ataupun melalui SMS ataupun juga WA di nomor 081141355555. Itulah tadi tayangan untuk di hari ini, edisi hari ini. Jangan lupa update terus informasi lainnya hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata, saya Fiorena Jaretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.